قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan, kesempatan Allah berikan, sehingga kita di pagi subuh yang penuh keberkahan ini bisa menunaikan faridah Allah, kemudian duduk bermajlis mempelajari ayat dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar mencurahkan rahmat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, bacaan imam tadi di rakaat pertama awal dari Quran surat Maryam bercerita tentang usaha keras dari seorang Nabiullah Zakaria untuk diberikan rezeki seorang anak. Dalam tanda kutip, Nabi Zakaria bukan sebatas mohon anak, tapi meminta waj'alhu rabbi radhiya, jadikan anak itu sebagai pewarisku dan jadikan anak itu sebagai hamba yang engkau ridhai. Ketika mendengar itu saya seperti merasa malu jamaah. Seorang nabi begitu gigih mendoakan anaknya. Tanya yang ke nabi. Nabi bukan kita, wali bukan, tapi sering sekali ada hari yang kita lewati, kita bisa melupakan untuk mendoakan anak itu. Kalau ada yang bisa merubah takdir jamaah kaum muslimin, maka itu adalah doa, kata Nabi. Barangkali Allah takdirkan anak kita bukan anak yang saleh, tapi doa itu bisa merubah takdir. Makanya ketika Imam Al-Qadhi Iyad puluhan tahun
beliau berupaya anaknya itu menjadi anak yang saleh. Rupanya anaknya itu taleh, namanya Abdullah. Berbagai macam upaya, dicarikan guru yang baik, dicarikan lingkungan yang baik, diberikan pembelajaran yang baik, tapi anaknya tidak berubah menjadi saleh. Akhirnya beliau bersimpuh kepada Allah, ya Allah, la quwwata li, aku tidak punya kekuatan untuk mensalihkan anakku. Lama beliau berdoa, sehingga apa yang terjadi jamaah kaum muslimin, dalam sejarah disebutkan kalau ada orang yang lebih baik di zamannya Qadhi Iyad, maka orang itu adalah anaknya Abdullah. Tidak ada orang lebih baik dibandingkan Qadhi Iyad di zamannya selain anaknya Abdullah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pembina sekolah Islam, saya selalu menuntut kepada para wali kita itu, dan komitmen di awal masuk di sekolah, di stadium general kami selalu menyampaikan, doakan anak. Setiap selesai salat, doakan anak. Kalau anda lupa mendoakan, maka anda berkomitmen wajib mengqadha doa ketika anda ingat. Dan saya tidak yakin orang tua kami itu melakukan itu. Kalau itu dilakukan, maka kita tidak akan punya masalah itu. Tidak akan punya masalah dengan anak-anak kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kepada pembahasan yang sedang kita kupas dari kitab Alam As-Sunnah Al-Mansyurah, karya Imam Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang terakhir kita bicarakan jamaah kaum muslimin itu penjelasan ketiga dari bentuk ketiga dari ulunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketinggian Allah, wa huwal aliyyu al-azim, yang maha memiliki ketinggian dan maha memiliki keagungan. Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan ini mencakupi semua bentuk ketinggian untuk Allah. Ketinggian yang pertama itu ulu adzat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas zat seluruh makhluknya. Tinggi yang kedua uluwul qahar, tingginya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh kekuatan makhluknya. Dan ketinggian yang ketiga yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, yaitu uluwul sya'ni ataupun uluwul qadar, tingginya sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditandingi ataupun disaingi oleh siapapun dari makhluknya. Itu harus menjadi pilar pijakan pertama ketika kita berbicara tentang sifat Allah. Jadi kita tidak akan pernah membayangkan lagi Allah itu seperti makhluk, zatnya seperti zat makhluk, apalagi sifatnya seperti sifat makhluk. Kesalahan banyak dari kaum muslimin, bahkan beberapa ulama kaum muslimin itu terjerumus ketika konsep ulu ini tidak betul-betul dipahami dan diamalkan. Jadi anda tidak akan bertanya lagi Allah turun seperti apa, Allah beristiwa di atas arasnya seperti apa, Allah berbicara seperti apa. Anda cukup mengatakan ini sifat Allah tetapkan untuk dirinya, kami tetapkan. Rasulnya tetapkan untuk Tuhannya, kami tetapkan. Dan sifat ini tidak serupa dengan sifat makhluk. Jadi tidak akan kita bayangkan kalau seperti ini yang akan terjadi, kalau seperti ini yang akan terjadi, karena itu analogi kita terhadap makhluk. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di penghujung terakhir dari pembahasan tauhid asma dan sifat,
Di sini as-su'al al-wahid wa sab'un, pertanyaan ke-71, kata Syekh Hafidh Al-Hakami, ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil asma'il husna, apa pengertian ataupun makna, apa artinya pernyataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang nama-nama Allah asmaul husna, wa man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengihsa, siapa yang menghitung nama ini, maka dia masuk surga. Apa maksudnya? Ini secara sekilas di awal pembahasan asmaul husna kita sudah menyebutkan ini. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, Allah itu punya 99 nama. Dalam riwayat inna lillahi mi'atu ismin illa wahidah, Allah punya 100 nama dikurangi 1, artinya 99 nama. Ini 99 nama sudah kita jelaskan jamaah kaum muslimin. Ini bukan bukti pernyataan baginda Nabi kalau Allah itu tidak punya nama selain 99. Namun ini cuma pengkhususan 99 nama Allah melebihi nama-nama yang lain. Dan kita punya bukti dari hadis baginda Rasul dan dalil-dalil yang sangat banyak sekali menunjukkan Allah itu punya nama-nama yang bahkan para nabi pun tidak tahu nama itu hari ini. Ada nama-nama bahkan yang Allah khususkan, nama itu akan diketahui oleh para nabi nanti ketika syafa'atul uzma di hari kiamat. Rasul akan bermunajat meminta kepada Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah dipuji sebelumnya. Artinya ini nama-nama yang belum kita ketahui dan Rasul sendiri belum mengetahuinya. Au istasartahu fi ilmi ghaibi indak, ataupun nama-nama yang engkau khususkan dalam ilmu gaibmu ya Allah. Jadi ada nama-nama Allah dan bahkan itu sangat banyak barangkali yang sampai hari ini kita tidak mengetahuinya, para nabi tidak mengetahuinya, dalam kitab-kitab pun tidak disebutkan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita pahami dulu. Dalam tradisi Arab, saya tidak tahu kultur bahasa Indonesia seperti apa. Dalam kultur bahasa Arab, sesuatu yang diagungkan itu akan diberikan banyak nama. Itu memang kultur Arab demikian. Ketika mereka mengagungkan sesuatu atau mencintai sesuatu dan berlebihan cinta mereka terhadap sesuatu itu, maka mereka akan memberikan untuk sesuatu itu banyak nama. Jadi nama itu dalam kultur bahasa Arab itu cara orang mengekspresikan keagungan dan ta'zimnya, atau bisa jadi mengekspresikan cintanya. Dalam kultur bahasa Arab demikian. Maka kita dapati, pernah saya sebutkan, untuk mengungkapkan al-mahabbah, al-hub, cinta, dalam bahasa Arab Anda punya 300 kosakata. Itu yang diketahui, bisa jadi lebih, untuk mengungkapkan cinta. Bahkan menarik kalau kita baca itu kitab fiqhul lughah, bahkan cinta itu dalam bahasa Arab bisa disebutkan kosakata itu sesuai tingkatan cinta. Hari ini orang psikologi misalnya, orang ahli ilmu nafs, kalau Anda tanyakan cinta itu berapa tingkat, barangkali mereka akan menjawab 4 tingkat, 5 tingkat. Dalam bahasa Arab itu bisa beratus tingkat itu. Beratus tingkat. Tingkat seperti ini kurang sedikit apa namanya, lebih sedikit namanya apa, rasa cintanya lebih besar lagi namanya apa, rasa cinta sampai kita sakit gitu. Sampai orang yang mencintai itu sakit. Itu juga ada namanya al-hayyum, itu ada namanya dalam bahasa Arab.
Rasa cinta sampai yang mencintai itu tergila-gila, itu ada namanya. Kemudian tingkat gila itu pun bertingkat-tingkat. Itu fiqhul lughah. Hampir semuanya seperti itu. Begitu juga dengan duduk, nanti ada namanya. Tingkat duduk seperti ini namanya. Duduk seperti ini namanya. Beda binatang, beda nama. Jadi kadang-kala lucu ketika kita berhadapan dengan pembicara bahasa Arab pemula, menggunakan kata akala, makan, untuk semua binatang. Akala itu manusia yang makan, tapi beda binatang, beda kosakata makannya. Ini jamaah kaum muslimin, kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan keagungan dari bahasa yang suci dan kekal abadi ini, al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Orang Arab punya satu kultur, ketika mereka mengagungkan sesuatu, itu akan diberikan banyak nama. Maka ini rahasia kenapa kita dapatkan nama Allah itu banyak. Nama hari kiamat dalam Al-Quran banyak. Ada yang bisa menyebutkan 4 saja nama hari kiamat. Saya mengatakan banyak, boh ejit aja. Kita hadiahkan ini buku di hadapan kita. 4 saja. Baik nama hari kiamat, nama Al-Quran, atau nama Nabi Muhammad. Ini sudah banyak pilihan ini. Nama Al-Quran 4. Nama Nabi Muhammad 4. Yang membuktikan kecintaan anda terhadap Nabi seperti apa. Kalau anda cuma tahu Muhammad, mati cinta anda itu dipertanyakan, karena kultur bahasa Arab ketika mencintai sesuatu itu akan menamakan dengan nama yang banyak. Rupanya pernah saya uji dengan para siswa. Saya tanyakan, ini mohon maaf lah tanda kutip, orang yang sedang kasmaran, pacaran, anak muda, saya bertanya, apa nama untuk pacar anda namakan di HP anda itu? Rupanya satu siswa itu bisa mengeluarkan 10 nama lebih. Sayang, kenyoji, macam-macam tuh. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, kenapa bahasa Korea kena? Itu cara mereka mengekspresikan cinta. Ketika anda mengekspresikan cinta, anda akan menggambarkan dengan berbagai macam nama. Tapi nanti ketika marah, anda akan memilih nama paling buruk. Mbak Ujung kabui. Selamanya peluh kosakata sayang, Pak ujung ke sibui. Falayadzubillah. Itu cara kita mengekspresikan cinta. Saya bertanya, nama Nabi Muhammad 4 nama, silahkan disebutkan. Boleh, silakan Ustaz. Siapa? Hana? Muhammad agak. Ahmad, boleh. Ini kalau rame-rame nggak tahu kita kasih kitabnya ke siapa. Taboh aja buat Tino, taboh ini. Ketika kita jumlahkan 4 lebih. Mustafa, Abu Qasim itu kunyah. Mustafa itu bukan nama, itu sifat. Yasin, nama Nabi Muhammad. Di luar bukan Nabi Muhammad Yasin. Toha. Kejitan alif lam mim 3 batu. Itu bukan nama Nabi Muhammad. Nama itu punya kandungan arti, dan arti itu menunjukkan keagungan yang diberikan nama. Dalam hadis Imam Bukhari saja, Rasul mengatakan, li khamsatu asma. Aku punya 5 nama, kata Nabi. Anal Mahi, itu nama Nabi. Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi, Ana Ahmad, Ana Muhammad. Ya, itu versi hadis Imam Bukhari. Di versi hadis yang lain, saya punya 7 nama, saya punya 10 nama. Itu kalau kita jumlahkan banyak sekali nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama hari kiamat banyak sekali. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Yaumul Fasl, Yaumul Hashr, ya, macam-macam itu. Yaumul Hisab.
ini nggak ada yang dapat hadiah. Begitu orang Arab. Unta itu punya ratusan kosakata untuk unta. Kuda itu hampir 200 sekian kosakata untuk kuda. Anjing saja, karena orang Arab butuh anjing dalam perjalanan, dalam ini mereka sangat mengagungkan itu, karena itu sesuatu yang melekat dengan kehidupan mereka. Anjing itu punya 70 kosakata, 70 nama untuk anjing. Maka ada kasus dulu di Suriah abad ke-4 Hijriah, ada seorang alim ahli bahasa namanya Abul Ala Al-Mu'arri, punya masalah dalam akidah, tapi beliau pakar bahasa Arab. Beliau duduk di satu majlis, ada seorang syekh imam masjid sedang mengisi tausiah. Beliau membantah, menyanggah. Rupanya guru ini marah. Man hadal qalb? Siapa anjing ini? Ini gurunya marah. Ya thayyatho. Imam Abul Ala Al-Mu'arra berdiri, mengangkat tangan mengatakan, ya syekh, al-qalb man la ya'lamu lil qalbi 70 isman. Anjing, siapa anjing? Anjing yang tidak tahu kalau anjing itu punya 70 nama. So yang nak tepu anjingnya na 70 nama, yang kenyana teh. Terkejut, ini ustaznya terkejut. Anil qalbi 70 isman, apa anjing itu punya 70 nama? Nah, berarti anda anjing. Anda pegalung teh, rona teh. Karena anda tidak tahu kalau anjing itu punya 70 nama. Imam Sayyuti rahimahullah mengumpulkan itu nama-nama anjing 70 dalam beberapa bait syair karangan dari Imam Sayyuti rahimahullah. Begitu cara mengekspresikan. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu punya 99 nama saja, ini sebenarnya sudah menunjukkan kekurangan. Yang seharusnya ta'zim kepada Allah melebihi ta'zim dari segala sesuatu. Maka kita tidak meyakini ini nama yang terbatasi, tapi ini tidak terbatasi. Ini yang kita ketahui. Para ulama kita masih berselisih tentang detail dari 99 nama ini, karena itu produk ijtihad. Ibnu Utsaimin dari mutaakhirin berijtihad, Imam Sayyuti dari mutaqaddimin berijtihad, Ibnu Rajab berijtihad, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berijtihad. Banyak sekali ijtihad para ulama tentang nama-nama Allah yang 99 itu apa saja. Tapi secara mayoritas mereka menyepakati untuk sebagian besar nama Allah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna lillahi, untuk Allah itu tis'atan wa tis'ina isman, punya 99 nama. Apa kata Nabi? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa, kalau diterjemahkan hari ini menghitung, siapa yang mengihsa 99 nama Allah ini, maka dia masuk surga. Kita lihat dulu apa arti dari al-ihsa. Al-ihsa itu arti paling sederhana untuk ihsa, menghitung dan menghafalnya. Itu tingkat paling rendah dari ihsa, menghitung, menghafal. Maka hari ini kita jamaah ini, ketika diminta untuk menyebutkan nama Allah 10 nama saja, kita sudah kebingungan. Di luar, orang luar 99 nama itu anak-anak kecil bisa menyebutkan secara detail dan secara lancar. Yang tahu kita yang kita kalah dalam hal ini. Penuntut ilmu yang mengatakan dirinya sunnah, ada tanyakan nama Allah berapa? 99, coba sebutkan. 20 mereka sebutkan, dah kebingungan dia. Di luar anak-anak daya, Anda tanya 99 namanya dengan iramanya dari A sampai selesai.
Artinya untuk urutan sederhana ini saja kita sudah kalah itu. Ihsa itu paling sederhana. Arti dari ihsa itu ti'dad wal hifd. Dikuatkan lagi dengan riwayah yang lain, man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Kemudian jamaah kaum muslimin, al-ihsa itu dari kata al-husah. Al-husah itu berarti akal, mengerti, mengetahui. Ketika kita mengatakan fulan zu husatin, dia punya husat, artinya dia punya akal. Nyanauta kalau bahasa kita. Husat itu berarti akal, mengerti, mengetahui. Artinya ini level kedua dari man ahsaha. Dia bukan cuma menghafal, dia memahaminya, kandungannya dia paham, dia mengerti apa maksudnya, dia paham konsekuensinya. Ini artinya tingkat lebih tinggi dibandingkan Anda sebatas menghafal. Al-ihsa itu dalam Al-Quran, lan tuhsuhu dalam Quran surah Al-Jin. Al-ihsa dalam Quran surah Al-Jin, Allah menggunakan kata ihsa untuk menunjukkan kemampuan melakukan. Ini artinya ini level lebih tinggi lagi dari ihsa. Berupaya untuk melakukan, mengamalkan, mengimplementasikannya, mengambil konsekuensinya, bukan sebatas ilmu tapi diamalkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga arti dari kata ihsa dalam penggunaan bahasa Arab, dan ini digunakan oleh Al-Quran, digunakan oleh hadis. Dan kita selalu mengharap rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan yang masuk surga dalam hadis ini bukan sebatas yang mampu mengamalkan, bukan sebatas yang mampu memahami dan mengamalkannya. Orang yang menghafalnya saja bisa masuk surga. Itu harapan kita. Semoga yang menghafal saja masuk surga. Rahmat Allah luas. Tapi kita tetap menekankan ihsa itu tidak cukup dengan menghafal. Menghafal, memahami kandungannya, memahami konsekuensinya, kemudian berupaya untuk mengimplementasikan, mengamalkan, mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang bisa dipraktekkan, apa yang tidak bisa dipraktekkan. Itu merupakan sifat-sifat dan nama kekhususan Allah. Ini makna daripada al-ihsa. Makanya kita jangan berhenti di level 1. Tapi yang lebih saya khawatirkan, kita level 1 saja itu belum ada level menghafal. Tapi jadikan nama Allah ini yang 99, artinya yang masyhur, dinukilkan hari ini 99 nama itu selalu kita baca, selalu kita cari, ini apa artinya, ini apa maksudnya. Dengan keseringan kita melakukan seperti itu, ini nama-nama ini terhafal. Atau kita mengkhususkan waktu kita untuk menghafal nama-nama ini. 99 nama. Mudah-mudahan rahmat Allah itu yang luar biasa luas itu memberikan rahmatnya, pengampunannya dan kasih sayangnya, walaupun kita hanya menghafalnya saja, belum mengamalkan. Dan tidak tertutup kemungkinan, karena kata ihsa juga mencakup berarti menghafal. Dikuatkan dalam riwayah yang lain, Rasul mengatakan man hafidhaha, siapa yang menghafalnya. Para ulama menjelaskan ini bukan cuma sebatas menghafal, tapi bisa jadi menghafal secara maknawi, menjaganya. Tapi selalu kita mohon rahmat Allah. Mudah-mudahan menghafal saja sudah diberikan ganjaran masuk surga. Ini selalu jamaah kaum muslimin, ini contoh dari hadis-hadis targhib yang meminta kepada kita untuk melakukan, memotivasi kita melakukan. Jangan dipahami cukup Anda hafal itu, tidak perlu ibadah, tidak perlu amal, tidak perlu meninggalkan kemaksiatan, akhirnya Anda masuk surga. Itu jangan dipahami demikian. Karena semua hadis targhib memang seperti itu.
Siapa yang puasa Asyura, yukaffir sanatan qablaha aw ba'daha, diampunkan dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Tapi tetap Anda menjaga perintah-perintah dan meninggalkan larangan. Jadi ini bukan satu. Penyebab masuk surga itu bukan satu. Walaupun ini penyebab sudah Anda lakukan, kalau ada penghalang al-mani masuk surga tetap tidak jadi. Maka itu tetap kita jaga juga. Nah, ini cuma motivasi kita untuk mempelajari nama-nama Allah ini. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Hafidz Al-Hakami di sini mengatakan ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil asmaul husna. Allah punya 99 nama. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa. Jadi kita sudah tahu tadi ada 3 tingkatan ihsa. Menghitung, menghafalkan, kemudian memahami arti dan maksudnya, berilmu tentang nama-nama ini, kemudian mengamalkannya. Al-jawab kata beliau, qad fussira dzalika bima'ani. Kata ihsa dalam hadis ini sudah dijelaskan oleh para ulama dengan beragam makna. Minha hafidhaha wa du'a Allah biha wa thana alaihi bi jami'iha. Menghafalnya kata beliau. Kemudian menggunakan nama-nama Allah ini sebagai media kita bertawasul dan meminta kepada Allah. Ini tawasul syar'i yang dibolehkan, bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Boleh bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Ini alasan kita mempelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu harus menjadi motivasi kita ibadah dan harus kita jadikan sebagai media ibadah. Minta menggunakan nama-nama Allah, arjalil qabul, karena itu akan lebih dekat untuk diterima dan dikabulkan. Disesuaikan saja. Minta pengampunan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, minta rezeki Al-Ghani, Ar-Razaq, minta ilmu Al-Alim, Al-Allam. Ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang kita minta dan kita doakan, kita menggunakan nama Allah yang sesuai. Wathana alaih bijami'iha, dan kita bisa memuji Allah dengan nama-nama yang Allah punya. Di dalam kondisi kita duduk, kita memuji Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ucapkan saja. Itu bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah miliki. Ini di antara artinya kata Syekh Hafidz Al-Hakami. Wa minha, dan kata beliau, dan di antara artinya juga, anna ma kana yasubu iktida'u bihi karrahim wal karim fayumarrinul 'abda nafsahu. Dari nama-nama Allah ini yang bisa Anda teladani, yang bisa Anda tiru, maka kita berupaya melatih diri kita untuk mengamalkannya. Seperti apa misalnya? Nama Allah Al-Karim, yang Maha Dermawan. Latih diri. Ini konsekuensi kita memahami nama Allah Al-Karim. Karena hari ini ada kawan kita namanya Karim, orang paling kredit, nan Karim. Tidak melatih dirinya, menyesuaikan dirinya dengan nama, dan Al-Karim itu nama Allah. Al-Karim, kita imani kata Al-Karim itu nama Allah Al-Karim, dan kita melatih diri kita untuk bersikap dengan sikap karam. Apa itu sikap karam? Dermawan. Latih diri bersedekah, latih diri berinfak, latih diri untuk menjadi sosok yang dermawan. Itu bentuk keimanan kita. Makanya para ulama mengatakan kalau Anda mengamalkan nama Allah, Anda pasti masuk surga. Al-Alim, Anda melatih diri untuk terus menuntut ilmu, karena Allah itu Al-Alim. Ar-Rahim, Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha berkasih sayang.
maka Anda melatih diri untuk berkasih sayang. Kalau sikap karakter kita itu takhallaq bi akhlaqillah, kalau kata orang sufi dulu, kalian jangan memikirkan zatnya Allah, tapi pikirkan sifatnya. Kalian jangan disibukkan dengan zatnya Allah, tapi sibukkan diri kalian dengan akhlak Allah. Ya, walaupun ini tanda tanya, boleh tidak kita namakan itu akhlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas maksudnya tiru sifatnya. Tiru sifatnya. Apa sifat yang bisa kita tiru? Kita tiru. Sifat yang tidak bisa kita tiru, jangan kita tiru. Al-mutakabbir, al-muta'ali. Allah itu yang maha sombong. Jangan sombong kita tiru. Sifat yang seharusnya kita tiru, tidak kita tiru. Nah, ini enggak dapat dakhalal jannah, masuk surga itu enggak dapat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayumarrinul abdu nafsahu ala ayyasiha lahu ittisaf biha fi ma yaliqu bihi, sesuai dengan yang layak untuknya. Wa ma kana yakhtassu bihi nafsahu ta'ala kal jabbar. Al-jabbar yang maha memiliki jabarah, kesombongan, keagungan, wal azim yang maha agung, wal mutakabbir yang maha memiliki sifat kibir, kesombongan. Fa'alal abdi, maka kewajiban kita ikrar biha wal khudu'u laha wa adami tahalli bi sifatin minha. Tugas kita meyakini sifat Allah itu dan jangan menteladaninya. Kita agungkan Allah dengan sifat itu. Allahumma antal mutakabbir, antal muta'ali, antal azim. Kita puji Allah dengan sifat-sifat Allah itu, dan kita menyerahkan diri kita untuk nama-nama Allah itu. Jangan ditiru, jangan diteladani, karena itu sifat kekhususan miliknya Allah Jalla wa'ala. Kita tidak bisa menirunya. Kana fihi ma'na al-wa'd kal-ghafur, al-syakur, al-'af, al-ra'uf, al-halim, al-jawad, al-karim, falyakih minhu inda tama' wa raghbah. Jadi ketika kita dapatkan ada nama Allah Subhanahu wa taala itu yang punya makna kandungannya itu Allah memberikan kita harapan, maka kita berdiri di sisi Allah dengan mengharap kandungan dari nama itu. Harapan seperti apa? Allah itu Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Jadi kita mengharap pengampunan. Asy-Syakur, yang maha disyukuri. Kita mengharap nikmat dan rahmatnya Allah. Al-Afu, yang maha memaafkan. Kita mengharap pemaafannya Allah. Ar-Ra'uf, Al-Halim, Al-Jawad, Al-Karim. Ini semuanya menunjukkan ada harapan dari nama-nama Allah itu. Wa ma kana fihi ma'na al-wa'id, sedangkan nama-nama Allah itu yang terindikasi dalamnya ada makna ancaman. Tugas kita falyakif minhu indal khasyah war rahbah. Tugas kita menanamkan pada diri kita itu kekhawatiran dan ketakutan. Allah itu punya nama Al-Muhaimin. Allah punya nama Dzintiqam, yang maha membalas dendam. Allah punya nama Al-Muhaimin. Muhaimin itu bukan cuma sebatas Allah mengetahui. Allah bisa menghukumi kita di detik Allah tahu kita itu membuat kesalahan. Saboh salah, Allah hukum, meninggal kita, akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Allah itu punya nama Muhaimin. Nama ini kita hadirkan supaya memunculkan pada diri kita itu ketakutan dan rasa was-was untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah dan larangannya Allah. Wa minha, kata beliau Syekh Hafidz Al-Hakami, dan di antara makna nama Allah ini syuhudul abdi iyyaha wa i'ta'uha haqqaha ma'rifatan wa ubudiyatan. Hamba itu harus mempersaksikan dan memberikan nama-nama ini haknya. Haknya seperti apa?
ma'rifatan wa ubudiyatan. Hak secara ilmu dan hak secara pengamalan ubudiyah, ibadah. Nama-nama itu kita jadikan sebagai media kita beribadah, sebagai cara kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita harus mengilhami diri kita dengan ilmu-ilmu yang dikandungi oleh nama itu. Jadi ini nanti kalau mau membaca kelanjutan tentang nama-nama itu, pelajari kitab-kitab yang bertema Fiqhu al-Asma'i al-Husna. Termasuk di antara karangan mutaakhirin itu Syekh Abdul Razak dari Madinah Munawwarah. Beliau punya kitab yang berjudul Fiqhu al-Asma'i al-Husna. Fikih nama-nama Allah, Asma al-Husna. Nanti jelaskan itu satu-satu. Dan selalu saya tekankan, kalau Anda ingin merubah karakter, maka ubahlah karakter dengan mempelajari fikih Asma al-Husna. Satu-satu kita pelajari. Dan ini di sekolah kami ini jadi mukarrar. Kita buat sendiri Asmaul Husna yang 99 ini, kita jadikan itu tema-tema pembelajaran. Hari ini mereka belajar Ar-Rahman. Apa kandungan Ar-Rahman? Apa konsekuensi mempelajari Ar-Rahman? Besok mereka belajar nama Allah yang lain, nama Allah yang lain. Itu selama 1 tahun. Targetnya ketika mereka meyakini itu, berakidah dengan nama itu akan melahirkan generasi-generasi yang kuat. Dia bisa paham itu, menghadirkan muraqabatullah, dia selalu menghadirkan Allah itu sedang mengawasinya. Dia selalu menghadirkan muhasabatullah, Allah sedang akan menghisapnya untuk apa yang akan dia lakukan. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan penjelasannya panjang lebar disebutkan oleh Imam Hafidh Al-Hakami. Kesimpulan yang perlu kita sebutkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin itu dalam Qawaid Al-Muslah, man ahsaha, itu 3 arti kata beliau: menghafal, menghitung dan menghafalnya, memahami maksud dan kandungannya, kemudian mengimplementasikan, mengaplikasikan, mengamalkan apa yang bisa diamalkan dari nama-nama Allah Asmaul Husna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti materi terakhir kita ke depan itu materi tentang kesalahan-kesalahan atau kesesatan-kesesatan dalam tauhid asma wa sifat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.